Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Jumpa lagi bersama Pak Rizal dalam mata pelajaran IPS kelas 6. Hari ini kita akan belajar satu peristiwa penting yang cukup menentukan dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa itu dikenal dengan sebutan Serangan Umum 1 Maret tahun 1949 di Yogyakarta. Nah, sebelum kita bahas materi pembelajarannya, kita simak dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai peristiwa Serangan Umum 1 Maret itu sendiri, setidaknya Pak Rizal akan berikan 5 gambaran kondisi penting yang terjadi pada bangsa Indonesia saat itu. Seperti kita ketahui dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tahun 45, perjuangan kita belum selesai. Agenda kita kali ini jauh lebih penting. Agenda kita selanjutnya adalah bagaimana agar bangsa Indonesia yang baru merdeka ini mendapat pengakuan dari dunia internasional. Belanda dan dunia internasional itu sendiri baru mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949 atau 4 tahun setelah Indonesia merdeka. Nah, cukup lama bukan? Kondisi penting yang kedua adalah sejak tahun 1946, ibu kota Indonesia yang tadinya di Jakarta dipindahkan ke Yogyakarta. Mengapa demikian? Karena situasi Jakarta setelah Indonesia merdeka sejak tahun 1945 terus-menerus dalam kondisi bahaya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berinisiatif untuk memindahkan ibu kotanya ke Yogyakarta. Kondisi genting yang ketiga, pada tanggal 19 Desember tahun 48, Belanda melakukan agresi militer Belanda yang kedua. Nah, agresi kali ini jauh lebih dahsyat. Pada agresi kali ini, Belanda menahan 3 pimpinan Indonesia, yaitu Soekarno, Hatta, dan Sultan Syahrir, masing-masing di tempat yang berbeda. Kondisi genting yang keempat, Yogyakarta sebagai ibu kota baru Indonesia saat itu juga dikuasai oleh Belanda melalui peristiwa agresi militer Belanda yang kedua. Bandara Internasional Maguwo Harjo sebagai bandara yang cukup penting dalam menopang perjalanan dan penerbangan Indonesia saat itu juga dikuasai oleh Belanda. Dan yang kelima, Belanda terus mempropagandakan atau menyiarkan kabar bohong di dunia internasional bahwa pemerintah Indonesia, tentara, dan rakyat Indonesia sudah tidak sanggup lagi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, para pejuang Indonesia punya inisiatif melakukan serangan umum besar-besaran. Tujuannya satu, untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa Indonesia beserta rakyat dan pemerintahnya masih bisa tetap mempertahankan dan memperjuangkan kedaulatan serta kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, seperti apa peristiwa serangan umum tersebut? Ayo kita simak videonya. Pasca diduduki Belanda, Yogyakarta pun mencekam. Sebagian besar masyarakat bersembunyi, bahkan melarikan diri ke daerah lain. Hari ketiga pasca serangan, Kolonel Dirk Reinhard Albert van Langen, komandan wilayah Jogja dan Solo, mengirim pasukannya untuk menjemput para pemimpin Republik di Gedung Agung, lantas membawanya ke lapangan terbang Maguwo Harjo. Bung Karno, Sultan Syahrir, dan Agus Salim diasingkan ke Brastagi, Sumatera Utara, sedangkan Bung Hatta dan Surya Dharma ke Pulau Bangka. Muhammad Rum dan Ali Sastro Amijoyo menyusul pada 31 Desember 1948. Sementara itu, Jenderal Besar Sudirman menolak menyerah. Melalui siaran radio, ia justru memerintahkan seluruh tentara Republik Indonesia melakukan perang gerilya. Perintah itu ada dalam surat perintah kilat nomor 1/PB/D/1948.
Keberadaan pasar pun sangat vital pada masa perang mempertahankan kemerdekaan di berbagai wilayah Indonesia, tak terkecuali di Yogyakarta. Pasar dimanfaatkan sebagai tempat bertukar informasi, bahkan transaksi senjata api yang akan digunakan dalam penyerangan Belanda. Berita radio mengenai resolusi Dewan Keamanan PBB pun sampai ke telinga Sri Sultan Hamengkubuwono, dan ia pun mengambil sikap. Berada di luar organisasi TNI membuat Sri Sultan tidak dapat memberi komando apapun kepada pasukan TNI yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 kemudian menyerahkan mandat perjuangan kepada Letnan Jenderal Sudirman yang saat itu menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia. Sudirman pun dengan mantap menerima mandat itu. Ia kemudian memimpin perjuangan melawan tentara Belanda di Yogyakarta melalui serangan umum 1 Maret tahun 1949 dengan cara gerilya dari hutan ke hutan. Pada tanggal 1 Maret tahun 1949, Sudirman kemudian memutuskan untuk menyerang Belanda di jantung kota Yogyakarta. Tepat jam 6 pagi, gaungan sirine menjadi penanda dimulainya serangan umum 1 Maret 1949. TNI muncul dari semua penjuru mata angin. Ibu kota Republik Indonesia diduduki oleh TNI di bawah kepemimpinan Letkol Soeharto yang saat itu menjabat Komandan Brigade 10. Serangan 1 Maret itu tentu saja bukan berdiri sendiri. Sebelumnya, sudah ada komunikasi antara Letnan Jenderal Sudirman sebagai Panglima TNI dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Oleh Pak Dirman, Letkol Soeharto ditunjuk memimpin serangan. Soeharto sendiri memimpin pasukan dari sektor barat sampai perbatasan Malioboro. Sektor timur dipimpin oleh Mayor Vence Sumual. Sektor selatan dipimpin Mayor Sarjono. Sedangkan sektor utara oleh Mayor Kusno. Adapun Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki memimpin dari dalam kota. Selama 6 jam, TNI dan rakyat Yogyakarta berhasil menguasai penuh ibu kota Yogyakarta. Lalu, ketika jam menunjukkan angka 12, semua pasukan ditarik mundur. Pada saat serangan itu, wakil-wakil Indonesia sedang menghadiri sidang di Dewan Keamanan PBB. Dengan adanya serangan umum itu menunjukkan bahwa Indonesia masih ada. TNI masih bisa diandalkan dalam menjaga wilayah NKRI. Dan ini yang membuat posisi tawar Indonesia di PBB semakin menguat dan akhirnya lembaga dunia itu mengakui Indonesia sebagai negara yang mempunyai kedaulatan.